Halo sahabat. Nah, saat ini di hadapan saya ini udah ada masakan ya yang namanya tempe bacem atau bacem tempe ya. Ini biasanya kalau daerah Yogyakarta itu pembuatannya kan menggunakan air kelapa ya sebagai bahan alami untuk memberi rasa gurih, asam, manis itu pada tempe bacem. Nah, sahabat, bagaimana kalau semisal ya kita lagi pengen buat tempe bacem, tapi kita tidak punya air kelapa? Nah, satu solusi buat sahabat di rumah, ini saya buatkan resep bacem tempe atau tempe bacem tanpa menggunakan air kelapa. Nah, bagaimana rasanya? Rasa tempe ini juga sangat nikmat ya, tidak kalah sama yang menggunakan air kelapa. Baik, sahabat di rumah, tentunya sahabat pasti penasaran bagaimana membuat bacem tempe ini atau tempe bacem ini tanpa menggunakan air kelapa. Nah, apa-apa saja bahan yang perlu sahabat sediakan selain tanpa air kelapa ini. Jadi, jangan lupa ikuti resep ini dari awal hingga akhir. Dan tentunya jangan lupa di-subscribe. Karena subscribe itu gratis dan sangat membantu untuk perkembangan channel saya. Baiklah sahabat, kita akan segera melihat bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dan bagaimana proses pembuatan dari tempe bacem tanpa air kelapa ini. Kita simak selengkapnya video saya berikut. Oke, baik sahabat, untuk kali ini ya, seperti yang saya katakan tadi, kita akan memasak bacem tempe tapi tidak menggunakan air kelapa. Nah, sahabat, bahan apa saja yang kita sediakan untuk bacem tempe tanpa air kelapa ini? Tentunya seperti biasa, yang bahan utama adalah satu papan tempe, setengah papan ini ya. Saya beli 5.000 perak ya. Kemudian untuk bumbunya, ini ada 6 siung bawang merah, kemudian ada 4 siung bawang putih. Selanjutnya saya menggunakan 3 butir kemiri, kemudian ada kira-kira 1 ruas jari lengkuas ya. Selanjutnya saya juga menggunakan ketumbar. Ketumbarnya sekitar 1 sendok makan. Kemudian sekitar 1,5 sendok makan gula merah atau gula Jawa. 2 lembar daun salam ya. Selanjutnya sahabat, ini ada sekitar 1,5 sendok makan air asam Jawa ya. Nanti ini asam Jawanya saya hancurkan dengan menggunakan air hangat, air panas ya. Ini nanti kita pakai sekitar 1,5 sendok makan. Kemudian bumbu yang lain saya menggunakan nanti kecap bango juga, ini selera aja ya. Jadi saya menyediakan 1 saset minyak bango. Itu isinya mungkin sekitar 1,5 sendok ya. Selanjutnya saya menggunakan kaldu bubuk, garam, kemudian tentunya ada air sebagai air pengganti air kelapa, air biasa ya, air tawar. Kemudian ada minyak goreng untuk nanti kita menggoreng tempenya. Oke sahabat, kita langsung saja ke proses pembuatannya, dan tentunya kita akan menghaluskan dulu. Bumbu yang kita haluskan adalah ketumbar, kemudian lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Oke sahabat, untuk pertama kalinya kita akan ulek dulu ya untuk ketumbar ya, kemudian lengkuas, kemiri, bawang putih, dan bawang merah
Ini akan kita ulek ya. Nah, untuk memudahkan mengulek seperti biasa, kita akan potong-potong sedikit dulu ya. Kita perkecil dikit ukuran bawangnya. Ini biar dia lebih gampang kita ulek. Nah, sahabat, ini kita potong-potong seperti ini. Demikian juga dengan bawang putihnya ya. Ini kalau jumlah bawang merah, bawang putih itu nanti sahabat sesuaikan aja dengan banyak sedikitnya tempe ya. Jadi kalau memang banyak ya ininya diperbanyak ya. Jadi kalau emang dia sedikit boleh dikurangin. Nah, ini kita akan ulek. Kemudian nanti setelah itu kita baru lanjut proses berikutnya. Nah, untuk memudahkan mengulek ya seperti biasa biar dia tidak keciprat-ciprat, ini kita gunakan garam. Nah, kalau sahabat menggunakan garam saat mengulek, jangan lupa nanti saat pemrosesan perhatikan garamnya, jangan sampai keasinan ya. Oke, ini kita ulek sampai hancur ya, sampai dia halus. Jadi tingkat halusnya pun sesuai selera sahabat, tapi ya mendekatilah halus ya, jangan terlalu kasar banget. Nah sahabat, ini segini ini udah cukup halus ya, karena nanti ini kita akan rebus barengan tempe. Nah sahabat, ini sudah cukup halus ya, kita cukupkan segini. Oke, kita akan segera siapkan bahan lainnya. Baiklah sahabat, kita akan melanjutkan dengan memotong tempe ya. Ini tempenya juga potongannya sesuai selera aja, jadi kita tidak usah terlalu baku pada potongan ya. Jadi seleranya sahabat bagaimana itu kita sesuaikan aja, disesuaikan saja, besar kecilnya juga demikian. Nah ini saya masih akan potong menjadi 3 ya, 3 bagian. Ini jangan lupa ya sahabat dioret sedikit di bagian tempenya nanti biar dia meresap bumbunya ya. Ini bolak-balik ya. Seperti itu. Oke, kita lakukan pada semua bagian tempe sehingga nanti dia merata ya semuanya. Ya, oke sahabat, bahan-bahan sudah ready, kita langsung memasak. Oke sahabat, tahap pertama kita siapkan wajan atau panci boleh ya. Itu kita masukkan air ya, sekitar secukupnya aja, mungkin antara 600 ml sampai 1 liter boleh ya. Selanjutnya setelah kita masukkan air, kita nyalakan kompor ya. Boleh api besar dulu. Kita masukkan sedikit garam. Ini karena tadi saya udah pakai. Setelah kita masukkan air, kita nyalakan kompor ya. Boleh api besar dulu.
kita masukkan sedikit garam. Ini karena tadi saya udah pakai garam ya di bumbu halusnya. Kemudian kita masukkan bumbu halus ya. Masukkan juga daun salam, kemudian kita masukkan gula merahnya, semua ya, semua bahan kita masukkan. Oke, kita masukkan kecap. Ini saya pakai 1 saset ya kecapnya. Nah sahabat, ini juga selera ya. Kalau sahabat seneng yang manis atau rasa kecapnya lebih terasa, itu boleh banyak. Tapi kalau nggak begitu suka, bisa dikurangi. Nah ini juga dengan air, ini asam jawa ya. Ini karena ini masih ada bijinya ya. Kita pakai sekitar 1,5 sendok. 1,5 sendok makan. Selanjutnya jangan lupa kita masukkan juga kaldu ya. Kaldu bubuk. Dan boleh sedikit merica ya. Nah sahabat, ini kita aduk dulu sebentar. Nah kalau sudah seperti ini, kita masukkan satu persatu tempenya. Oke, jadi seperti ini ya sahabat ya. Kita celup dulu semua tempe biar tercelup. Nah kemudian pancinya kita tutup ya, dan kita rebus tempe ini sampai airnya menyusut. Oke, kita tutup ya. Nah sahabat, ini kita biarkan mendidih seperti ini ya. Kita rebus sampai air rebusannya ini menyusut. Nah sahabat, ini jangan lupa sesekali dicek ya. Kita balik sedikit ya, jadi biar ininya merata. Oke, kita tutup lagi dan kita tunggu airnya betul-betul menyusut habis. Nah sahabat, ini sudah lebih menyusut lagi ya. Ingat, ini kita balik ya, biar semuanya merata. Jadi yang bawah pun kita begitukan, kita balik-balik. Jadi biar bumbu ini merata, kena ya di setiap bagian tempe ini. Ini akan jadi enak banget. Nah kalau sahabat mau lebih pekat warnanya, coklat kehitaman, itu boleh kecapnya ditambah ya, nanti dia lebih gelap warnanya.
Ini tadi saya pakai kecapnya 1 saset ya. Oke, kita sudah balik-balik ini. Saya rasa semuanya udah kita balik. Nah, ini udah menyusut banget ya. Ini tinggal lagi dikit aja. Nanti kita akan matikan kompornya dan kita istirahatkan atau dinginkan ya. Kira-kira kita dinginkan 10 menit lah, baru nanti kita akan lanjutkan dengan menggoreng. Nah, ini udah, airnya sudah habis ya sahabat. Ini saya akan matikan kompor dan kita tunggu dingin ya, kira-kira selama 10 menit. Nah sahabat, ini udah dingin ya. Ini saya pegang nih udah dingin. Jadi ini baru nanti kita akan goreng ya. Sebenarnya ini juga udah bisa dimakan ya sahabat ya. Ini udah matang banget. Tapi akan lebih enak lagi kalau kita goreng sebentar. Oke sahabat, kita langsung aja menuju penggorengan dan kita akan goreng. Kemudian baru kita akan nikmati. Oke sahabat, ini kita sudah siapkan wajan. Demikian juga saya tuang minyak. Minyaknya nggak usah terlalu banyak ya sahabat ya, karena apa? Kita nanti tempenya kita goreng bolak-balik ya. Jadi kita nggak usah sampai dia terendam penuh, tapi cukup asal dia bisa setengahnya kena, nanti setengah lagi kita balik. Ya, kita tunggu minyaknya panas, kita akan langsung menggoreng. Nah sahabat, kita menggorengnya cukup dengan api sedang saja ya, jangan api besar, karena nanti kalau api besar itu matangnya kurang bagus. Nah sahabat, ini minyaknya udah, saya rasa udah panas ya. Jadi kita goreng, gak usah terlalu lama, yang penting dia nanti kena. Nah ini saya gunakan api sedang cenderung kecil ya, jadi jangan yang besar, karena apa, nanti takutnya dia gosong malah nggak enak. Jangan lupa dibalik ya, dibolak-balik. Nah sahabat, ini pun ya untuk tingkat kematangan ya, kalau saya cukup segini. Jadi nanti kembali ke selera sahabat ya, seberapa matang senangnya. Nah ini kalau ukuran saya ini udah cukup matang. Jadi saya sudah angkat ya. Kita goreng sampai semua habis ya.
Nah, sahabat, ini dia masakan kita untuk kali ini ya. Bacem tempe atau tempe bacem tanpa air kelapa. Jadi ini rasanya tetap enak dan hampir sama dengan penggunaan air kelapa. Jadi kalau sahabat di rumah pas ada air kelapa lebih bagus juga pakai air kelapa. Tapi kalau pas lagi bikin mau pengen sekali tapi air kelapa nggak ada, maka resep ini bisa menjadi pilihan sahabat. Oke sahabat, selamat mencoba resep ini dan semoga berkenan. Oke sahabat, itu dia tadi resep simple ala pohon Kak Pondok ya. Resep sederhana bacem tempe atau tempe bacem tanpa menggunakan air kelapa. Nah, semoga saja resep ini dapat bermanfaat bagi sahabat di rumah. Tentunya jangan lupa juga untuk like, komen, dan share di sosial media sahabat jika resep ini bermanfaat. Dan jangan lupa sahabatku, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang. Kemudian tentunya saya ingatkan lagi agar sahabat bisa menekan tombol loncengnya agar setiap kali saya menerbitkan resep-resep sederhana ala pohon Kak Pondok, maka sahabat di rumah akan mendapatkan pemberitahuannya. Oke, ini dia hasil masakan kita hari ini, tempe bacem tanpa air kelapa. Terima kasih untuk segala perhatian sahabat dan kita jumpa lagi di resep sederhana ala pohon Kak Pondok berikutnya.